kali ini kita akan belajar tentang aku citra Allah yang mulia. Tetapi sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, Ibu minta salah satu maju pimpin kita doa. Ayo siapa yang berani? Sela maju. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di tempat ini dengan baik. Sekarang kami mau memulai pelajaran. Kami mohon lindungilah kami agar apa yang kami lakukan hari ini dapat berjalan dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sela yang sudah mengikuti kita dalam doa. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Angelina Aminai, ada Ibu. Aurelia Usama, belum datang. Alfa sakit izin belum datang, kesehatan masih di jalan. Osmas Alvindo Mane belum datang. Clara yang Mulia Sila Hadir Ibu. Elviana Agnitaus Hadir Ibu. Francisca Naben Firmina Aprian Mustaku Hadir Ibu. Januario Pinto Belum datang Ibu. Gianna Genesis Doko hadir Ibu. Christina Sansa Tause hadir Ibu. Krisantu Sila ada Ibu. Maria Kilateva Hadir Ibu. Margareta Eceviana Hadir Ibu. Maria Silviana Seran Izin. Yang tidak hadir hari ini 3 orang, izin 1 orang. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aku citra Allah yang mulia. Aku citra Allah yang mulia. Hari ini kita akan mendalami dua kata kunci, yaitu citra dan kunci. Citra dan kunci. Siapa yang tahu apa artinya citra dan apa artinya kunci? Tidak tahu? Tidak tahu. Baik, Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Apa artinya citra dan apa artinya kunci? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra artinya rupa gambar ataupun gambar. Sedangkan unik artinya tersendiri, khusus, atau lain daripada yang lain. Tidak ada persamaan dengan yang lain. Untuk memahami kedua kata kunci dan lebih mendalam lagi, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi kemiripan sifat dan fisik. Anak-anak sekalian, pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya apa? Artinya, anak-anak tidak jauh dari orang tuanya. Ada kemiripan antara anak dan orang tuanya. Anak-anak adalah citra orang tuanya, entah dari fisik ataupun sifatnya. Nah, sekarang Ibu minta masing-masing tuliskan kemiripan kalian dengan orang tuamu. Kerjakanlah seperti dalam tabel berikut ini.
tulis. Ibu ini ada yang tidak tulis ibu. Siapa yang tidak tulis? Menjadi Saya ada tulis tulis karena di sebentar dikumpulkan sebagai tenaga ibu. semua sudah tulis. Sudah, Ibu. Belum ibu. Dikerjakan masing-masing. Ibu kerja bagaimana, Ibu? Contohnya begini. Kemiripan sifat. Selala mirip cara berjalannya itu mirip dengan ayah atau ibu. Kalau mirip ayah dicentang. Mirip ibu dicentang. Ya ibu sudah mengerti kan? Sudah, Ibu. Baik. Berarti aku kerja 5 menit. Ibu coba ngaji. Ibu itu terlalu cepat, tidak bisa ibu. Ibu sampai ibu. Saya diam coba ibu. Minta sama. Ya ibu. Ibu tidak ada pulpen. Kerja sudah sampai. Ibu bisa ada pun. Sebagai pelajar ibu datang harus bawa pulpen. Macet. Macet, ini aku macet ini. Jadi macet Terima kasih, Ibu cantik. sama-sama. Cantik, baik lagi. Boleh cantik. Dapat di mana? Saya diam. Diam-diam. Ini kecil juga sudah ganggu. Ibu. Ibu. Yang sudah silahkan kumpul. Belum, Ibu. Ini terlalu gampang cepat kerja. Gampang tapi banyak ibu. Saya 5 nomor saja kamu sudah menunggu. Apalagi kasus nomor. Ibu kalau kamu pulang siapa harus Sesuai yang kamu kasih. Tapi itu karena kalau menurut ini dilakukan itu tidak boleh palsu. kalau saya tinggi dan saya pemampu pendek kan. Arti kemiri dengan kafe itu kemiri dengan ini jeratan. Ada di lagu ada ibu kamu berbeda ada ibu saya dia waktu 5 menit masih singkat yang sudah silakan kumpul. Ibu yang terakhir itu apa? Yang apa? Alis mata itu kepas mati terbaru. Yang itu jadi ibu itu apa? Itu rongga. Kau senyum atau keram terus? Begitu artinya. Yang sudah silakan Ibu senyum terus. tulis nama ya. Itu nama. Nama ini pendek sekali. Orang mana? Orang Tulopo, orang Tulopo. Ya, yang sudah tercatat.
atau ini juga merupakan ciri khas tersendiri. Nah, anak-anak sekalian, kamu tentunya sudah memahami makna citra dan itu. Walaupun kamu mirip dengan seseorang, termasuk orang tuamu, dalam hal apapun, kamu tetap khas, tidak ada duanya. Kamu mungkin mirip dengan orang lain, tapi tidak boleh disamakan dengan mereka. Bersyukurlah punya kemiripan dengan orang lain, tetapi banggalah punya keunikan yang membuatmu berbeda dari mereka. Manusia adalah citra Allah. Ungkapan ini bermakna bahwa ada kemiripan Allah dengan manusia. Sekarang kita melihat dalam kitab suci. Yang membawa kitab suci membuka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Salah satu membacakannya. Saya Ibu. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayang di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melayang di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan bacaan tersebut, sekarang duduk dalam bentuk kelompok. Satu kelompok 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2. Bagi tengah, kami di sini. Sekarang masing-masing kelompok kerjakan tugas. Istilah titik-titik tersebut dengan kata-kata sendiri atau sesuai dengan kitab suci yang sudah tadi kami dengar. Setelah mengerjakan, masing-masing kelompok maju dan presentasikan di depan. Isi di dalam Ibu. Isi langsung di dalam ya, isi langsung di dalam. Lalu dipresentasikan di depan.
Kelompok 2 sudah? Belum, Ibu. Jadi kelompok 1 sudah selesai, kamu belum? Kalau sudah, perwakilan dari kelompok masing-masing maju dan membacakan. Dari kelompok 1. Kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi titik-titik manusia menurut gambar dan rupanya, supaya titik-titik kita berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan rayap. Maka Allah menciptakan titik-titik manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, aku laki-laki dan perempuan diciptakannya titik-titik mereka. Allah memberkati titik-titik mereka, lalu Allah berfirman kepada titik-titik mereka, beranaklah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang berlayar di bumi. Sudah itu. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Mari kita berkelompok memberikan tepuk tangan kepada mereka. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil. Kuat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, aku laki-laki dan perempuan diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah melakukan hasil diskusi. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Baik anak-anak, makna yang terkandung dalam teks kitab suci beri kita kesadaran bahwa kelahiran kita dikehendaki oleh Allah. Kehadiran kita dirancang oleh Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun perlu dipahami, kesegambaran manusia dengan Allah bukan dalam hal fisik, melainkan sifat, hati nurani, dan akal budi. Nah, apakah anak-anak merasakan kelahiranmu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Di antara kalian, ada yang merasa kelahirannya sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Sesuai. Baik anak-anak, manusia yang secitra dengan Allah itu ternyata berbeda-beda dengan satu dan yang lain. Tidak sama persis. Tiap-tiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Manusia diciptakan untuk berteman, saling membantu, dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Allah
membuat seseorang merasa tidak puas. Ia dapat melakukan apapun demi menutupi dirinya. Contohnya seperti, Tuhan sudah kasih kau rambut keriting, rambut yang indah, yang cantik, yang bicara terus terus lagi. Pokoknya jangan bicara seperti itu. Orang-orang yang seperti itu dia tidak menerima pemberian dari Tuhan. Dia tidak merasa puas dengan pemberian Tuhan. Ada yang seperti ini, saus. Tuhan sudah kasih apa? Kita kasih terus lagi. Itu adalah orang-orang yang tidak menerima pemberian. Baik anak-anak, kesejahteraan manusia dengan Allah harus disyukuri. Rasa syukur itu salah satunya diungkapkan melalui doa. Jadi ada tugas untuk kalian, yaitu tuliskan tugas terus. Ini tugas dikerjakan di rumah. Ini tugas dikerjakannya di rumah, jadi bukan di depan. Masing-masing tulis soal. Satu nomor saja. Tuliskanlah sebuah doa syukur atas pemberianmu yang unik sebagai citra Allah. Tuliskanlah sebuah doa syukur atas pribadimu yang unik sebagai citra Allah. Satu nomor saja. Maksudnya bagaimana itu? Tuliskanlah sebuah doa syukur atas pribadimu yang unik. Tuliskan doa syukur. Doa syukur atas ya sudah mengerti. Sudah toh? Sudah mengerti. Jangan belum mengerti. Ini hari tahu sih semuanya ini yang tadi dikerjakan di rumah ya anak-anak. Ya ibu depan. Ibu. Sudah tulis semua anak-anak? Sudah ibu. Tahu sudah? Sudah ibu. Santa sudah? Sudah ibu. Sana. Semua sudah? Sudah ibu. Sudah ibu. Sudah ibu. Oke baik. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu maju untuk pimpin kita dalam doa. Taus maju. Taus maju. Tadi saya maju. Maju Taus. Sama maju. Maju. Semua berdiri. Ya ibu. Marilah kita berdoa dalam
Bapa